Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai sebuah pembahasan cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik seputar anime juru bicara yang kebetulan sekarang sedang tayang di channel Muse Indonesia. Di mana secara garis besar, topik pembahasan kita pada hari ini adalah tentang siapa sajakah semua anggota dari klan terbaru milik Noel Stolen, yaitu klan World Tempest. Serta sekuat apakah klan terbaru dari Noel ini yang hanya berisikan 5 orang total anggota saja. Mengingat hanya dengan jumlah yang sangat sedikit, Noel dan juga teman-temannya sekarang justru malah dianggap sudah setara dengan kelompok dari klan besar lainnya yang disebut dengan Regalia. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan utamanya, maka kami mau ingatkan lebih dulu bahwa isi di dalam video ini semuanya adalah spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, maka kalian bisa langsung skip saja video ini. Kita mulai dari anggota party yang pertamanya, sekaligus anggota klan yang pertamanya. Dia adalah seorang perempuan berusia 21 tahun dengan nama Alma Ludikarai. Di dalam ceritanya, Alma pertama kali dimunculkan di dalam episode yang ketiganya, di mana kelas dari seorang Alma disebut dengan kelas pengintai atau disebut dengan scout. Menariknya, latar belakang dari Alma ternyata sangatlah mirip sekali dengan latar belakang dari Noel Stolen. Di satu sisi, Noel adalah cucu dari hero legendaris terkuat di dunia yang bernama Brandon Stolen. Sedangkan di sisi lainnya, Alma adalah cucu musuh bebuyutan dari Brandon Stolen yang kebetulan sudah berhasil dikalahkan oleh Brandon. Dia adalah assassin legendaris sekaligus pembunuh paling mematikan di dunia yang bernama Alma Ludikarai. Walaupun ketika pertama kali direkrut oleh Noel, level dari Alma masihlah sangat rendah, karena ini adalah pertama kalinya Alma memutuskan untuk bisa menjadi seorang hunter. Namun, setelah melakukan berbagai misi bersama dengan Noel di dalam beberapa kesempatan, maka pada akhirnya, ranking dari Alma seketika akhirnya bisa meningkat. Serta pada saat ini, kelas dari Alma sekarang juga sudah berubah. Dari yang awalnya rank C dengan kelas pengintai, maka sekarang sudah berganti naik menjadi rank B dengan kelas assassin atau kelas pembunuh. Nah, untuk kekuatan dari Alma sendiri sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Karena sebagai salah satu assassin di dalam dunia juru bicara ini, dia adalah assassin yang terkuat dan dia pun adalah assassin yang tercepat walaupun saat ini dirinya masih belajar dan juga walaupun saat ini dirinya masih berlatih. Tentu saja, peningkatan kekuatan dari Alma yang sangat cepat sekarang hanya bisa terjadi berkat bantuan dari Noel. Mengingat Noel lah yang terus memaksa Alma untuk bisa menyelesaikan dungeon level tinggi bersamanya walaupun dirinya baru saja menjadi hunter. Selanjutnya, anggota party yang keduanya, sekaligus anggota klan yang keduanya adalah Kouga. Dia adalah satu-satunya hunter yang datang dari negara lain, yaitu dari wilayah timur, atau di dalam dunia nyatanya, Kouga berasal dari negara Jepang. Nah, kelas dari Kouga sendiri awalnya adalah swordsman. Namun, setelah dirinya bergabung ke dalam party dan juga bergabung ke dalam klan milik Noel Stolen, maka secara otomatis, ranking dan juga kelas dari Kouga sekarang akhirnya langsung berubah menjadi seorang samurai. Nah, proses perekrutan dari Kouga ini sebenarnya sangatlah menarik sekali untuk bisa kita bahas. Karena di antara para karakter lainnya, Kouga adalah satu-satunya orang yang bisa direkrut oleh Noel setelah dirinya mengalahkan kelompok dari para Yakuza dari keluarga besar dan juga dari keluarga yang kuat. Ditambah, Kouga pun juga baru bisa direkrut setelah Noel bisa menang melawannya. Ketika Kouga dan juga Noel bertarung di dalam pertempuran 1 lawan 1 sebanyak 3 kali berturut-turut. Di mana pada duel yang pertamanya, Noel lah yang bisa keluar sebagai pemenangnya. Walaupun pada momen itu, pertarungan dari mereka sempat diganggu karena majikan dari Kouga akhirnya tiba-tiba saja langsung muncul. Kemudian di dalam duel yang keduanya, harusnya bisa dimenangkan oleh Kouga. Namun sebelum Kouga bisa membunuh Noel, maka Alma pun sudah lebih dulu datang untuk bisa menghentikannya. Ditambah, Kouga pun kebetulan dipanggil lagi oleh majikannya untuk bisa segera berkumpul di markas. Barulah di dalam duel yang ketiganya, Noel pun lagi-lagi berhasil memenangkan pertarungan mereka tanpa ada satupun orang yang bisa ikut campur dan tanpa ada satupun orang yang bisa mengganggunya. Nah, dengan berhasil dikalahkannya Kouga, maka secara otomatis kontrak budak dari Kouga yang kebetulan dipegang oleh para Yakuza akhirnya seketika langsung diberikan kepada Noel. Lalu mulai dari sanalah, Kouga pun akhirnya memutuskan untuk bisa ikut pergi bersama dengan Noel. Serta Kouga pun langsung memanggil Noel dengan sebutan Master. Sampai di sini, Noel pun sebenarnya sudah berniat untuk bisa meninggalkan Kouga. Bahkan, Noel pun sempat membuang kontrak budak dari Kouga dan juga membebaskan Kouga dari perbudakan.
Mengingat tujuan dari Noel adalah untuk bisa menjadi yang terkuat, maka tidak peduli sekuat apapun kemampuan dari Koga, Noel pun sama sekali tidak membutuhkannya. Nah, setelah dibebaskan oleh Noel dari perbudakan, Koga pun sama sekali tidak mau pergi. Karena menurut Koga, Noel bukanlah seorang majikannya lagi. Tapi, Noel adalah seorang teman yang sangatlah berharga sekali bagi dirinya. Karena berkat bantuan dari Noel, maka Koga pun sekarang jadi bisa menjadi tersadarkan. Jadi mulai dari situlah, tujuan baru dari Koga adalah untuk bisa membantu Noel untuk bisa mencapai semua tujuannya. Sebagai seorang manusia yang bebas, bukan sebagai seorang budak lagi. Kemudian karakter yang keempatnya, sekaligus karakter yang paling diinjak-injak oleh Noel ketika proses perekrutannya, adalah seorang swordsman terkuat pada rank B, yaitu Leon. Nah, untuk menjelaskan ini sebenarnya sangatlah sulit sekali. Karena rencana dari Noel untuk bisa menghancurkan Leon ternyata sangatlah jenius. Oleh karena itu, kami pun akan membahas tentang Leon pada satu video yang terpisah. Tapi untuk versi singkatnya, beginilah proses perekrutan yang dilakukan oleh Noel kepada Leon. Pertama, Noel menggunakan surat undangan palsu dari kerajaan untuk dapat bisa melakukan kompetisi dalam menyelesaikan satu buah dungeon tingkat menengah. Di mana parti siapapun yang bisa menang, maka parti dari mereka lah yang nantinya diperbolehkan untuk bisa membuat klan. Kedua, setelah parti dari Leon mendaftar, lalu di dalam kesepakatan mereka, Noel pun mengajukan sebuah syarat sebagai berikut. Yaitu, siapapun yang nantinya bisa dikalahkan di dalam perlombaan menyelesaikan dungeon, maka parti dari mereka yang kalah nantinya akan langsung dibubarkan. Nah, karena harga diri dari Leon saat ini sangatlah tinggi, maka Leon pun secara naif akhirnya langsung menerima tantangan dari Noel tersebut untuk bisa membubarkan parti dari mereka ketika salah satu dari mereka nantinya akan bisa dikalahkan. Ketiga, satu hari sebelum pertandingan dari mereka semua dimulai, maka Noel pun seketika mulai menjalankan sebuah rencananya. Yaitu, Noel mulai menghasut atau mempengaruhi satu persatu anggota parti dari Leon. Dengan cara berkata kepada mereka semua bahwa salah satu dari mereka nantinya akan ada yang berkhianat. Gara-gara rencana licik dari Noel tersebut, maka di dalam pertandingan besoknya, mereka pun jadi tidak bisa bertarung dengan maksimal. Sampai pada akhirnya, seluruh anggota dari partai mereka tentu saja jadi bisa dikalahkan oleh monster yang ada di dalam dungeon. Barulah setelah parti dari Leon sudah berhasil dikalahkan, maka selanjutnya giliran parti dari Noel yang akhirnya langsung masuk untuk bisa mengalahkan bos terakhir dari dungeon tersebut. Hingga di dalam pertandingan yang sudah direncanakan ini, Noel yang sekarang berhasil keluar sebagai pemenangnya. Mulai dari sanalah, Leon yang partinya sudah dibubarkan, akhirnya sekarang langsung direkrut oleh Noel. Lalu mulai dari sana juga lah, Noel pun akhirnya bisa membuat sebuah klan, karena jumlah minimal anggotanya sekarang sudah terpenuhi, yaitu sebanyak 4 orang. Nah, sebagai karakter dengan kelas swordsman, maka setelah bergabung ke dalam parti dari Noel, ranking dan juga kelas dari Leon akhirnya seketika ikut meningkat menjadi kelas Paladin atau disebut dengan kelas Knight. Di mana kekuatan dari Leon itu sendiri saat ini kurang lebih adalah sebagai berikut. Pertama adalah kekuatan tank dan juga kekuatan support. Mengingat di dalam parti mereka hanya Leon sajalah yang bisa bertarung dengan menggunakan perisai dan juga bisa menggunakan teknik penyembuhan. Dan yang paling pentingnya adalah skill dari Divine Sword atau skill dari pedang suci. Di mana dengan skill ini, Leon pun bisa menyerang semua musuhnya dalam satu jangkauan area yang sangat luas. Walaupun ketika skill ini digunakan, Leon tidak bisa mengendalikannya. Sehingga terdapat sebuah kemungkinan besar Leon malah akan menyerang teman-temannya sendiri. Lalu yang terakhir, anggota dari klan Noel yang kelimanya adalah seorang narapidana yang sudah dipenjara selama lebih dari 2 tahun, yaitu Hugo Coppelius. Nah, di antara para hunter lainnya, Hugo adalah satu-satunya orang yang memiliki kelas paling langka di dunia, yaitu kelas Puppeteer yang sekarang sudah berevolusi menjadi kelas Maestro. Tidak hanya itu, karena di dalam mangganya, Hugo pun juga diceritakan sebagai salah satu hunter paling kuat yang ada di dalam dunia mereka. Mengingat, walaupun ranking dari Hugo saat ini masih berada pada kelas A, tapi kekuatan sihir dari Hugo sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Tentu saja, berikut adalah beberapa kekuatan dari Hugo yang kebetulan sudah dimunculkan secara langsung di dalam mangganya. Pertama, adalah kekuatan soul manipulation atau kekuatan manipulasi jiwa. Di mana dengan kekuatannya ini, Hugo pun bisa memasukkan jiwa dengan menggunakan mananya ke dalam tubuh dari para boneka kosong. Sehingga mereka pun jadi bisa memiliki nyawa dan mereka pun jadi bisa bergerak dengan sendirinya.
Kedua adalah kekuatan dari Puppet Soldier, yaitu kekuatan tingkat lanjut dari teknik manipulasi jiwanya itu. Di mana pada tahap ini, Hugo pun seketika langsung merubah semua pasukan bonekanya itu untuk bisa menjadi monster tingkat tinggi. Lalu di dalam kesempatan yang sama, Hugo pun bisa merubah semua pasukan bonekanya itu untuk bisa digunakan di dalam pertarungan. Bahkan sepanjang ceritanya, Hugo pun baru mengeluarkan 20% saja potensi dari semua kekuatannya. Karena hanya dengan 20%, hal itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk bisa mengalahkan para hunter lainnya dan juga mengalahkan para monster lainnya yang ada di dalam dungeon tingkat menengah. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian pada kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!